Assalamualaikum Bu Puja. Waalaikumsalam Mbak Rizky. Bagaimana kabar Mbak Rizky hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Bu Puja? Alhamdulillah kabar saya juga baik Mbak Rizky. Selama di rumah aja kan kita nggak ketemu ini Mbak Rizky ya. Lama ada nggak ketemu. Biasanya ngantin bareng, duduk-duduk bareng. Terus juga biasanya Mbak Rizky kan melakukan konseling lewat datang ke sekolah kan ya. Datang ke guru BK, melakukan konseling. Nah sekarang kan bisanya konselingnya lewat online. Apa Mbak Rizky merasa nyaman konseling melalui online seperti ini Mbak Rizky? Nyaman sih Bu, tapi ya kendalanya ngabisin kuota. Kan enakan kalau konselingnya secara offline. Nah, saya juga merasakan Mbak Rizky hal yang sama seperti yang Mbak Rizky rasakan. Lalu kegiatan Mbak Rizky di rumah ngapain aja nih Mbak Rizky? Saya sibuk mempersiapkan buat tes SBMPTN sih Bu. Ini lagi ikut les online juga di Ruang Guru itu loh Bu, yang brand ambasadornya siapa itu? Iqbal. Saya kan ngefans banget sama Iqbal. Ya, bagus Mbak Rizky. Ya, sebentar lagi emang lagi musimnya mau SBMPTN ya Mbak Rizky. Harus giat-giat belajar Mbak Rizky. Lalu kendala yang Mbak Rizky rasakan apa Mbak Rizky selama belajar SBMPTN ini? Jadi kendalanya tuh gini Bu, tiap kali memikirkan tentang tes SBM ini, saya tuh kayak ngerasa gugup, terus cemas, gelisah gitu. Soalnya kan saya takut gagal seperti pengalaman saya SNMPTN. Saya kan sangat pengen bisa kuliah, jadi saya harus berusaha buat lolos SBMPTN ini Bu. Walaupun saya sudah mempersiapkan dengan ikut les, tapi selalu ada aja perasaan gugup ini. Gimana Bu caranya ngilangin perasaan-perasaan gugup, gelisah yang selama ini saya rasakan? Baik Mbak Rizky, perasaan yang Mbak Rizky alami seperti gugup, cemas. Mbak Rizky ini mengalami kecemasan. Dan kecemasan ini masuk dalam gejala psikis stres. Sebelum saya masuk pada apa itu stres, kemudian bagaimana cara mengatasinya, saya mau tanya, ini sesi konseling Mbak Rizky maunya dilakukan berapa menit atau jam, Mbak Rizky? Mungkin 30 menit aja Bu, bisa nggak? Oh, siap. 30 menit ya. Nah, cukup kok Mbak Rizky. Insya Allah cukup. Ini sesi yang pertama ya Mbak Rizky. Misal kalau di sesi pertama ini Mbak Rizky belum bisa untuk mengatasi masalah Mbak Rizky, mengolah stres Mbak Rizky, nanti kita akan melanjutkan di sesi kedua. Bisa dimengerti Mbak Rizky? Bisa Bu. Masuk dalam strategi yang akan saya gunakan ya Mbak Rizky. Jadi saya ini akan menggunakan strategi stress inoculation. Saya akan menjelaskan apa aja tahap-tahap strategi stress inoculation Mbak Rizky. Yang pertama, adanya rasional. Rasional ini nanti saya akan, sekarang ini saya lagi tahap rasional Mbak Rizky. Saya menjelaskan tahapan-tahapan pada Mbak Rizky dan kemudian saya akan menjelaskan apa itu stres, kemudian strategi apa yang saya gunakan untuk mengatasi stres Mbak Rizky. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya, kita akan melatih mengolah stres Mbak Rizky. Selanjutnya ada lagi, Mbak Rizky saya akan suruh memikirkan kembali dalam keadaan seperti apa stres itu muncul pada diri Mbak Rizky. Kemudian Mbak Rizky melakukan pelatihan yang sudah saya berikan pada tahap sebelumnya untuk mengatasi stres Mbak Rizky. Tahap terakhir, Mbak Rizky melakukan
pekerjaan rumah yang saya berikan. Apa sampai sini Mbak Rizky paham? Iya Bu, paham. Baik Mbak Rizky, kita masuk. Karena saya sudah menjelaskan tahapan-tahapan, sekarang kita masuk apa itu stres. Ya, tapi sebelum kita masuk, sebelum saya menjelaskan apa itu stres, saya ingin bertanya, bagaimana Mbak Rizky tahu akan gagal SBMPTN? Ya kan gini Bu, kan saya tuh merasa mungkin ya soal-soalnya tuh pasti bakalan sulit, soalnya kan saya udah lihat di soal-soal di internet itu kan kayaknya sulit-sulit banget. Saya tuh merasa takut bisa ngerjain apa enggak ya gitu Bu. Nah, kenapa muncul rasa itu Mbak Rizky? Muncul rasa takut itu kenapa? Apa ada pengalaman Mbak Rizky yang buruk atau bagaimana? Kalau pengalaman sih mungkin kayak pas ulangan-ulangan gitu ya Bu, pas ujian kayak ujian akhir semester atau ujian nasional kan pasti juga ngadepin itu Bu. Nah perasaan saya tuh kayak gitu pas lagi UN gitu loh Bu, kayak ngadepin UN gitu rasanya. Selalu deg-degan, selalu cemas, selalu gelisah, terus kadang kayak gemeteran gitu Bu. Ya Mbak Rizky, apa itu juga disebabkan oleh masa lalu Mbak Rizky yang tadi Mbak Rizky ceritakan pernah gagal SNPTN? Iya sih, kan saya udah gagal masuk perguruan tinggi lewat jalur SNMPTN. Jadi saya juga takut kalau saya bakalan gagal di tes SBM ini, Bu. Nah, pikiran-pikiran yang Mbak Rizky munculkan tadi itu disebut pikiran irasional Mbak Rizky. Kenapa disebut pikiran irasional, pikiran yang nggak masuk akal? Karena Mbak Rizky belum mencoba, belum menjalani tes SBMPTN, tetapi sudah berpikiran bahwa Mbak Rizky akan gagal berdasarkan masa lalu Mbak Rizky yang pernah gagal SNPTN. Apa sampai sini Mbak Rizky paham yang saya maksud? Paham, Bu. Nah, Jadi permasalahan saya itu sebenarnya di pikiran saya sendiri ya, Bu. ya betul Mbak Rizky. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu stres. Stres adalah tekanan yang mengharuskan seseorang untuk bisa beradaptasi dan mencari solusi untuk mengatasi agar dapat bertahan hidup. Seperti yang Mbak Rizky rasakan tadi berdasarkan cerita Mbak Rizky ya. Mbak Rizky tadi bercerita kalau merasa tertekan. Tekanan itu muncul karena masa lalu Mbak Rizky yang pernah gagal SNPTN. Yang mengharuskan Mbak Rizky bisa beradaptasi. Maksudnya beradaptasi itu Mbak Rizky itu harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan Mbak Rizky. Ya udah, kalau udah gagal SNPTN, berarti Mbak Rizky harus menyesuaikan diri, harus memandang ke depan, jangan memandang ke belakang terus kalau bakal gagal lagi. Harus bisa beradaptasi. Lalu mencari solusi untuk menghadapinya. Maksudnya mencari solusi ini, Mbak Rizky harus merubah pikiran yang tadi, yang irasional tadi menjadi pikiran rasional. Kemudian saya akan memberikan praktek-praktek atau terapi untuk mengatasi, mengelola, agar Mbak Rizky bisa mengatasi, mengelola rasa stres itu. Gunanya itu untuk agar Mbak Rizky bisa bertahan hidup. Bertahan hidup sendiri itu maksudnya kuat ya Mbak Rizky, bukan bertahan hidup. Kayak Mbak Rizky mungkin akan berpikir gini, saya sudah makan, saya sudah minum, bukankah itu udah bertahan hidup, Bu? Iya benar, makan dan minum itu untuk bertahan hidup Mbak Rizky. Tetapi yang saya maksud ini bertahan hidup dari keadaan Mbak Rizky. Mbak Rizky harus kuat menjalani hidup. Maksudnya tuh kuat menjalani hidup. Jangan bilang gini, saya nggak kuat, Bu. Saya pengen jadi kucing aja, enak. Jadi kucing, tiduran, dikasih makan, nggak kerja, kayak gitu kan. Makannya juga lebih mahal dari makanan majikannya. Tuh Mbak Rizky, jangan ya, jangan berpikiran seperti itu. Saya Stres ada ini, berpikiran buat bunuh diri kok.
Bagus Mbak Rizky ya. Stres ini muncul karena banyak tekanan, seperti banyak pikiran juga seperti Mbak Rizky, pikiran yang ngada-ngada, yang enggak-enggak. Paham? Paham, Bu. Karena Mbak Rizky sudah paham definisi stres, saya juga ingin menjelaskan bahwa stres itu berbeda dengan gila. Jangan sama mengartikan bahwa stres itu gila. Biasanya kan orang-orang kalau lihat orang ketawa-ketawa sendiri gitu ya, diem terus ketawa-ketawa sendiri, hahaha gitu. Padahal dia tuh lagi mengingat suatu hal yang lucu, tetapi dikira gila. Langsung aja orang bilang, ih stres wongiku, stres gitu ya. Sering Mbak Rizky dengar kayak gitu. Sering sih, Bu. Tapi kalau sampai senyum-senyum sendiri sih nggak kejadian di saya ya. Ya Mbak Rizky. Jadi stres dan gila itu berbeda. Kenapa berbeda? Saya ini menjelaskan kepada Mbak Rizky agar Mbak Rizky itu nggak salah mengartikan. Nanti ketika saya bilang Mbak Rizky ini mengalami stres, langsung Mbak Rizky pikirannya, aduh aku gila. Nah, saya itu nggak mau ya Mbak Rizky kayak gitu ya. Jadi gila itu adalah stres, keadaan stres yang tidak bisa diatasi dan terus-menerus ada. Akhirnya menyebabkan sakit jiwa. Begitu Mbak Rizky. Nah, sekarang ini saya akan mengajari Mbak Rizky bagaimana mengelola stres agar nggak keterusan sampai gila. Nah, udah belum zalik, Bu. Jangan sampai. Ya, apa sampai sini paham Mbak Rizky? Ya, Bu, paham. Jadi saya tuh harus bisa mengelola pikiran saya ya, Bu, untuk mengatasi stres yang saat ini sedang terjadi pada Bagus saya. Mbak Rizky, luar biasa Mbak Rizky. Lalu setelah itu saya akan menjelaskan adanya beberapa gejala stres yang sudah Mbak Rizky alami. Seperti tadi, gejala fisik. Mulai dari gejala fisik ya, tubuh. Seperti peningkatan detak jantung, seperti detak jantung Mbak Rizky itu lebih kencang dari biasanya. Biasanya itu duk 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 duk. Kemudian Mbak Rizky menjadi duk 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 duk. Apa Mbak Rizky merasakan seperti itu Mbak Rizky? Kalau pas lagi kepikiran sih, iya Bu, kayak jantung itu jadi kayak berdetak lebih cepat gitu. Kayak habis olahraga gitu loh Bu. Ceduk, ceduk, ceduk. Ya. Lalu perubahan pernafasan, Mbak Rizky merasakan seperti biasanya nafasnya itu biasa, seperti nafas biasa gitu. Lah, terus tiba-tiba langsung ngos-ngosan. Atau kalau nggak gitu, lebih pelan, seperti nafas yang nggak normal. Apa Mbak Rizky juga merasakannya? Kalau ngos-ngosan atau nafas pelan sih enggak Bu. Tapi kayak jadi lebih sesek gitu Bu nafasnya. Kan detak jantungnya kan berdetak lebih cepat. Jadi kayak lebih sesek gitu kalau nafas. Baik Mbak Rizky. Mbak Rizky juga apakah merasakan keluar keringat? Jadi nggak ngapa-ngapain. Biasanya kan keringatan tuh capek ya Mbak Rizky. Capek, letih, terus keringetan. Nah, ini Mbak Rizky nggak ngapa-ngapain tapi keluar keringat. Seperti biasanya tuh keringat dingin Mbak Rizky. Apa Mbak Rizky merasakannya? Iya biasanya sih tangan Bu. Kalau tangan kalau lagi gugup ya tangan kan jadi gemeter. Nah itu pasti keluar keringat dingin. Nah, dan juga ada seperti Mbak Rizky mengalami mules, sering buang air besar atau air kecil, tiba-tiba itu merasa mules, terus pengen buang air besar atau pengen buang air kecil, bolak-balik ke kamar mandi, padahal Mbak Rizky nggak kenapa-napa, nggak makan pedas, nggak makan kecut, nah, tapi mules. Nah, apa Mbak Rizky juga merasakan hal itu, Mbak Rizky? Mengalami hal itu, Mbak Rizky? Iya Bu, biasanya kalau lagi gugup tuh pasti pengen buang air kecil terus. Dan saya juga mau tanya, apa Mbak Rizky juga mengalami nafsu makan menurun? Yang biasanya makannya satu hari 3 kali. Nah, yang biasanya satu hari 3 kali, jadi sehari 1 kali atau enggak 2 kali. Kalau enggak gitu, ya biasa seperti biasanya satu hari 3 kali, tapi dengan porsi sedikit. Nah, gimana Mbak Rizky? Apa Mbak Rizky mengalami tadi penurunan porsi makan? Kalau makan
makan sih biasanya kan nggak 2 entong juga, Bu. Kalau sekali makan itu biasanya 1 entong. Tapi kalau selama ini saya lagi stres ini, saya tuh jadi jarang makan nasi, terus lebih banyak ngemil, Bu. Gitu. Baik, nah, beberapa hal yang saya sebutkan tadi Mbak Rizky ya, yang Mbak Rizky alami tadi itu merupakan gejala fisik stres Mbak Rizky. Lalu saya akan memberitahu beberapa gejala psikis dari stres seperti perasaan khawatir, Mbak Rizky merasa khawatir, takut, gelisah, dan cemas. Apa Mbak Rizky mengalami itu? Iya Bu, saya sangat mengalami itu. Pokok tiap kali saya memikirkan tentang tes SBM ini, itu saya selalu muncul perasaan gugup, gelisah, kayak takut gitu Bu. Mbak Rizky berarti masuk dalam gejala psikis stres. Lalu saya juga akan menjelaskan apa itu kecemasan, karena Mbak Rizky tadi kan mengalami kecemasan ya Mbak Rizky ya, merupakan mengalami kecemasan. Kecemasan itu merupakan perasaan tidak menyenangkan Mbak Rizky, yang bercampur kekhawatiran, rasa takut akan masa yang akan datang tanpa sebab. Jadi seperti tadi ya yang Mbak Rizky bilang tadi, saya tuh merasa khawatir gagal, kalau SBMPTN nanti gagal, terus Mbak Rizky juga takut berdasarkan masa lalu Mbak Rizky yang pernah gagal. Nah, tanpa sebab yang gimana ya? Tanpa sebab yang masuk akal gitu Mbak Rizky. Belum ngejalanin, belum mencobanya, belum melakukannya, tapi Mbak Rizky sudah memvonis diri Mbak Rizky bakal gagal. Nah, Mbak Rizky mengalami kecemasan. Apa bisa dipahami Mbak Rizky? Bisa Bu. Dan kecemasan ini ada 2 faktor penyebabnya Mbak Rizky. Nah, jadi penyebab yang pertama, pengalaman negatif pada masa lalu Mbak Rizky. Seperti tadi Mbak Rizky katakan kalau pernah gagal dalam tes tadi ya kan? Lalu kedua ada pikiran yang tidak rasional. Yang tadi saya tanyakan pada awal-awal tadi, bagaimana Mbak Rizky bisa mengatakan bahwa Mbak Rizky bisa bakal gagal, akan gagal di tes SBMPTN? Ya kan? Padahal Mbak Rizky belum mencoba, belum menjalani, tapi Mbak Rizky sudah memvonis diri Mbak Rizky bakal gagal. Gitu Mbak Rizky. Sebenarnya saya tuh nggak memvonis ya Bu, tapi cuman kayak selalu timbul gitu loh Bu, pikiran-pikiran negatif itu. Iya Mbak. Ya itu pikiran itu Mbak Rizky yang kan merupakan pikiran yang nggak rasional kan, belum coba, belum melakukan, tapi kok tiba-tiba memvonis Mbak Rizky itu bakal gagal, kan enggak kan, kayak gitu. Apa Mbak Rizky paham? Paham Bu, jadi mungkin perasaan takut gagal itu kan yang muncul dari pengalaman-pengalaman saya yang sebelumnya yang pernah gagal gitu Bu. Iya, betul sekali Mbak Rizky. Nah, lalu strategi apa ini yang bakal kita gunakan? Nah, saya akan memberi strategi yang tadi saya bilang stress inoculation. Jadi strategi stress inoculation ini Mbak Rizky untuk mengatasi stres Mbak Rizky. Nah, lebih dalam lagi ya saya jelaskan. Dari kata inoculation Mbak Rizky, inoculation merupakan arti dari suntikan. Jadi, saya memberikan suntikan ke Mbak Rizky. Maksudnya suntikan ini berupa pengolahan, cara pengolahan stres. Kalau dalam dunia kedokteran itu suntikan ini tuh berisi vaksin. Nah, vaksin ini gunanya untuk mencegah sakit agar daya tahan tubuh kita itu bisa kuat jika kita dimasuki oleh penyakit. Nah, apa Mbak Rizky sebelumnya sudah tahu bagaimana cara kerja imunisasi vaksin itu? Apa Mbak Rizky Ya, sudah Bu, tahu? biasanya kan dipakai kalau anak-anak kecil gitu ya Bu.
biar nggak gampang sakit. Nah, betul. Jadi cara kerjanya tuh seperti ini, Mbak Rizky. Yang disuntikan dalam vaksin itu bukan obat, tetapi penyakit, virus. Virus yang sudah dilemahkan. Nah, itu dimasukkan di diri anak-anak itu. Nah, misalnya campak ya, Mbak Rizky biasanya kan tahu ya, imunisasi campak. Ya, tahu. Nah, Tahu, Bu. dalam imunisasi campak tadi itu yang disuntikan itu virus campak. Bukan obat ya yang disuntikan ini, tapi virus campak yang disuntikan dalam diri anak itu. Tapi virusnya udah lemah. Gunanya untuk apa? Nah, gunanya agar tubuh kita mengenal. Tubuh kita bisa membasmi virus itu, menyerang virus itu. Daya tahan tubuh kita itu bisa kuat. Kan ada darah putih, golongan darah putih. Maaf, keliru. Ada darah putih, sel darah putih. Sel darah putih itu gunanya untuk menyerang bakteri atau virus yang masuk ke dalam diri kita. Jadi kayak sebagai pelindung. Nah, itu Mbak Rizky. Kalau virus tadi campak datang dan diserang oleh sel darah putih tadi, akhirnya kan mati kan. Dan tubuh kita kenal, oh seperti ini bentuk virus campak. Nah, kemudian hari jika kita terserang campak, tubuh kita itu bakal bisa ada pengolahannya, udah bisa nyegah. Oh, ini campak, nggak boleh ada kamu di dalam diri ini, kayak gitu. Jadi sudah tahu cara mencegahnya. Lah, di sini itu sama Mbak Rizky. Saya memberikan strategi stress inoculation ini agar Mbak Rizky bisa mencegah, bisa mengelola stres itu jika stres itu datang ke diri Mbak Rizky. Apa bisa dipahami Mbak Rizky? Iya, Bu, bisa. Jadi strategi stress inoculation ini untuk saya supaya bisa mengenal apa itu stres, terus selanjutnya bisa mencegah kalau saya lagi mengalami stres gitu ya. Ya, Mbak Rizky bisa mengelola stres itu. Lalu Mbak Rizky, sebelum kita masuk pada tahap pengolahan stres, saya ingin mengubah pikiran irasional Mbak Rizky yang tadi bilang, kalau saya pernah gagal tes SNPTN, bisa jadi saya juga akan gagal di tes SBMPTN. Nah, saya ingin Mbak Rizky bisa mengubah pikiran-pikiran yang irasional itu. Karena kenapa saya ingin Mbak Rizky mengubahnya? Dengan adanya pikiran yang buruk akan membentuk perilaku yang buruk Mbak Rizky. Seperti pikiran Mbak Rizky yang jelek tadi ya, yang irasional. Itu akan melahirkan perilaku Mbak Rizky yang jelek juga. Seperti rasa takut, pikiran gagal, bakal gagal. Kemudian muncul perasaan takut. Ya kan? Mbak Rizky jadi takut akan kemudian akhirnya lahirlah perilaku kayak kurang percaya diri, timbul stres, kayak gitu, yang berakibat Mbak Rizky kurang percaya diri. Apa bisa dipahami Mbak Rizky? Bisa, Bu. Gimana, Bu, caranya? Sekarang Mbak Rizky ubah cara pikir Mbak Rizky tentang pandangan Mbak Rizky tentang bakal gagal di SBMPTN itu ubah mindset Mbak Rizky itu, pola pikir Mbak Rizky. Kan saya tadi sudah bilang, belum tentu kan Mbak Rizky gagal. Mbak Rizky kan belum mencobanya, belum melakukannya, tapi Mbak Rizky sudah berpikiran bakal gagal. Tapi Mbak Rizky kan belum menjalaninya, kenapa Mbak Rizky berpikiran seperti itu? Kan nggak masuk akal kan pikiran seperti itu. Bisa Mbak Rizky ubah sekarang. Jadi gini ya, Bu. Supaya saya nggak stres, mungkin saya bisa melakukan kayak hobi-hobi saya untuk menghilangkan
menghilangkan pikiran-pikiran negatif saya. Mungkin kalau kayak gitu bisa nggak Bu? Dengan hobi. Enggak, maksudnya begini Mbak Rizky, mungkin Mbak Rizky belum memahami ya. Jadi sebelum saya mengajari pelatihan-pelatihan mengelola stres, saya ingin Mbak Rizky mengubah cara berpikir Mbak Rizky tentang masa lalu Mbak Rizky, tentang cara pandang Mbak Rizky ke depan. Tadi kan Mbak Rizky berpikiran bakal gagal kan? Karena di masa lalu Mbak Rizky yang pernah gagal. Lah, saya pengen Mbak Rizky mengubah pikiran itu terlebih dahulu sebelum kita masuk pada tahap pelatihan mengelola stres, Mbak Rizky. Nah, kenapa? Karena dengan kita mengubah pikiran itu terlebih dahulu, kita bisa mengendalikan perilaku kita. Kita tidak, perilaku yang jelek-jelek itu nggak akan muncul kalau pikiran kita itu nggak jelek gitu, Mbak Rizky. Jadi kayak gimana ya, kalau saya ngasih ke Mbak Rizky langsung cara pengelolaan stres, Mbak Rizky itu nggak bisa nyembuhin stres itu, kayak gitu. Soalnya stres itu muncul dari pikiran kan. Nah, jadi yang harus diobatin itu terlebih dahulu kan pikirannya. Nah, sedangkan cara mengelola stres ini saya berikan itu agar Mbak Rizky itu bisa lupa sejenak akan masalah-masalah Mbak Rizky. Lupa sejenak. Ya, yang berakibat Mbak Rizky merasa relax. Seperti itu. Tapi kemudian hari Mbak Rizky bakalan muncul lagi kan pikiran stres itu yang membuat Mbak Rizky stres. Nah, saat ini saya pengen Mbak Rizky mengubah terlebih dahulu, menanamkan pada diri Mbak Rizky. Bagaimana Mbak Rizky? Iya Bu, paham. Ya, jadi kan saya selalu berpikiran kalau saya bakalan gagal tes SBMPTN ini. Jadi saya harus bisa merubah pikiran saya kalau saya pasti bisa buat lolos tes SBM ini, karena yang penting kan usaha dulu ya Bu. Urusan nanti keterima atau enggak biar Tuhan yang menentukan gitu ya Bu. Pokoknya yang penting usaha, berusaha dan berdoa gitu ya Bu. Betul sekali Mbak Rizky ya. Itu yang saya harapkan Mbak Rizky memunculkan pikiran seperti itu Mbak Rizky. Nah, kenapa? Sekarang saya juga akan memberikan beberapa kata ya, kalimat agar memicu motivasi pada diri Mbak Rizky. Bahwa Mbak Rizky perlu tahu, gagal itu kunci sukses. Kok bisa gagal kunci sukses? Padahal gagal kan menyakitkan. Kok bisa jadi kunci sukses, Ibu? Nah, terus perlu Mbak Rizky ingat juga, gagal itu merupakan pengalaman terbaik kita. Guru terbaik kita. Gagal merupakan guru terbaik kita. Nah, dari gagal, kita bisa belajar, Mbak Rizky. Belajar untuk lebih berhati-hati, ya kan? Belajar dari masa lalu kita. Oh, saya tuh gagal itu karena ini, pernah seperti ini. Kemudian jadinya Mbak Rizky bisa untuk mengantisipasi, lebih berhati-hati. Jadi Mbak Rizky lebih bisa dalam mengendalikan diri Mbak Rizky, agar Mbak Rizky nggak masuk ke jurang yang sama lagi. Mbak Rizky paham? Iya Bu, paham. Jadi kalau gagal itu kan nggak selamanya gagal terus gitu ya Bu. Terus kegagalan itu bisa jadi cambukan buat kita untuk kedepannya lebih baik lagi. Ya Mbak Rizky, ya. Saya juga bisa memberikan beberapa pandangan seperti Mbak Rizky. Seperti Mbak Rizky waktu pelajaran ya. Ini pelajaran bahasa Inggris. Ditanyain sama gurunya Mbak Rizky. Apa bahasa Inggrisnya pintu? Nah, misal Mbak Rizky nggak tahu ya bahasa Inggrisnya pintu apa. Mbak Rizky berani menjawab. Saya Bu, book ya Bu. Gitu. Oh bukan. Book itu buku. Itu kan ya. Terus Mbak Rizky mencoba lagi. Table Bu. Bukan lagi. Table itu meja. Kayak gitu. Ya. Terus akhirnya Mbak Rizky berhasil menjawab. Door Bu. Ya benar. Door itu pintu. Nah, dari pengalaman Mbak Rizky gagal tadi menjawab, Mbak Rizky dapat berapa ilmu? 2 kan? Akhirnya Mbak Rizky tahu artinya buku,
Artinya book itu Bukan buku, meja. ya table itu meja. Nah, dari sana Mbak Rizky yang saya maksud bahwa pengalaman itu guru yang berharga. Pengalaman itu bisa menjadi kunci sukses kita. Bisa mengajari kita, menambah pengalaman kita, menambah wawasan kita. Kayak gitu, apa Mbak Rizky paham? Iya Bu, paham. Baik Mbak Rizky, kemudian sekarang kita masuk dalam cara mengelola stres. Nah, Ibu mau tanya, hobi Mbak Rizky apa? Bentar. Sebelum Mbak Rizky jawab, saya mau tanya, Mbak Rizky sekarang ada pada ruangan yang tenang, jauh dari gangguan-gangguan, atau dalam ruangan yang ramai, tempat yang ramai? Saya sedang di kamar Bu dan sepi, nggak ada siapa-siapa. Baik Mbak Memangnya Rizky. kenapa Bu? Ya, ini nanti berguna agar Mbak Rizky nggak fokus ke lain-lainnya. Jadi pandangan Mbak Rizky itu fokus pada apa yang saya katakan. Apa yang saya perintahkan, Mbak Rizky jalani dengan baik, nggak terganggu dengan sekeliling Mbak Rizky kalau ada gangguan. Misal adik Mbak Rizky ya, kalau Mbak Rizky punya adik, ting datang. Kan jadinya biar kayak gitu. Paham Mbak Rizky? Paham Bu. Nah, karena Mbak Rizky sudah pada ruangan yang tenang, saya akan memulai. Sekarang saya tanya, apa hobi Mbak Rizky? Saya punya banyak hobi sih Bu. Saya suka masak, saya suka gambar, saya juga suka main bulu tangkis. Kalau hobi yang paling saya suka sih bernyanyi Bu. Namanya kenapa kok Bu Puja tanya tentang hobi saya? Bagus Mbak Rizky. Dari hobi-hobi Mbak Rizky itu bagus. Hobi itu yang Mbak Rizky. Hobi kan kegiatan yang kita senangi. Ketika kita melakukan kegiatan itu, kita merasa senang. Jadi saya tanya itu ke Mbak Rizky, buat apa? Ini merupakan salah satu yang bisa kita gunakan untuk mengolah stres Mbak Rizky. Ketika Mbak Rizky melakukan hobi Mbak Rizky akan merasakan rileks. Sekarang saya ingin Mbak Rizky mencoba untuk melakukan hobi Mbak Rizky yang bernyanyi. Bentar ya Bu, saya pasang headset dulu. Iya Mbak Rizky. Bu Puja joget ya kalau saya nyanyi. Saya nggak bisa joget nih, kaku badan saya. Saya nyanyi lagu dangdut ya apa ya Bu? Oh boleh, Cinta Indonesia Mbak Rizky. Cinta banget dong. Bentar ya Bu. Kalau ku pandang kerlip bintang nan jauh di sana, sayupku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dangdut. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Udah Bu, maaf agak fales ya Bu. Enggak, bagus Mbak Rizky, bagus banget. Saya tuh pengen goyang, saya tuh nggak suka goyang, tapi pengen gerak-gerak gitu Mbak Rizky. Tapi saya tahan, karena ya gimana ya Mbak Rizky ya, kan nggak enak juga. Masa saya goyang-goyang di depan Mbak Rizky gitu ya, nggak pantas kan ya. Kayak gitu Mbak Rizky. Gak Bagus. apa-apa sih Bu sebenarnya. Oh iya. Juga santai kok kalau Ibu Puja joget. Oke. Nah, nanti kita boleh kalau masuk kuliah kita Mbak Rizky boleh ke ruangan saya. Kalau lagi pengen karaokean, ayo karaokean bareng Mbak Rizky. Benar ya Bu? Iya.
Nah, dari tadi ya, dari selesai Mbak Rizky bernyanyi, nah Ibu mau tanya, gimana perasaan Mbak Rizky? Apa yang Mbak Rizky rasakan setelah bernyanyi? Saya jadi kayak lebih rileks, lebih tenang gitu setelah nyanyi itu kayak energi negatif dari tubuh saya tuh keluar gitu, Bu. Oh, bagus. Itu tadi ya Mbak Rizky. Kenapa saya menyuruh Mbak Rizky untuk melakukan hobi Mbak Rizky? Hobi kan hal yang disukai. Seperti tadi, bisa membuat Mbak Rizky rileks dan Mbak Rizky bisa melupakan sejenak masalah Mbak Rizky ya kan? Karena Mbak Rizky merasa happy ya kan? Happy, bahagia. Nah, lalu yang kedua Mbak Rizky, saya akan memberikan Mbak Rizky pelatihan pernafasan. Nah, pelatihan pernafasan ini bisa dilakukan kalau Mbak Rizky dalam keadaan ramai ataupun sendiri. Kalau nyanyi kan nggak mungkin kan ya, waktu Mbak Rizky banyak pikiran, stres, ya. Terus Mbak Rizky nyanyi-nyanyi gini. Kalau kepanjangan, waktu banyak orang, ya pasti kan merasa malu ya Mbak Rizky. Malu. Yeah. Saya juga malu. Nah, terus juga bisa dibayangkan waktu SBMPTN nanti pengerjaan tes, pasti kan keluar rasa gugup ya, gugup, takut gitu, deg-degan, terus pikiran yang enggak, tertekan gitu kan. Gimana caranya mengolah stres kalau saya bernyanyi kan malu banyak orang. Masa duduk gini langsung ada pengawas SBM, Mbak Rizky nyanyi karena gugup kan. Kalau gimana gitu Mbak Rizky. Aneh ya rasanya. Ya pasti diketawain, Bu, sama yang lain. Iya. Uh, Karena itu Mbak Rizky, saya akan memberikan pelatihan mengelola stres dengan pernafasan. Sekarang Mbak Rizky bisa ikuti instruksi saya ya. Jadi Mbak Rizky bernafas seperti biasanya, relax. Duduk yang santai. Mbak Rizky boleh senderan tembok belakang Mbak Rizky atau kursi, terserah Mbak Rizky ya. Nah, senyaman Mbak Rizky, duduk dengan nyaman, kemudian Mbak Rizky nafas. Dan rasakan aliran nafas Mbak Rizky. Seperti saat Mbak Rizky menarik nafas, mengembuskan nafas, nah itu rasakan Mbak Rizky, rasakan nafas udara yang masuk di dalam diri Mbak Rizky, kemudian Mbak Rizky keluarkan, nah itu Mbak Rizky rasakan ya, sambil Mbak Rizky bisa berhitung, 1, 2, fokus. Mbak Rizky boleh mengejamkan mata agar Mbak Rizky fokus dan nggak lihat saya atau sekeliling, lebih fokus ke pernapasan Mbak Rizky. Bisa dimulai Mbak Rizky? Siap, Bu. Langsung ya, Bu? Iya, langsung. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya, Bu? Sudah. Bagaimana perasaan? Relax juga, Bu. Iya. Jadi Mbak Rizky merasakan rileks ya? Ya, kayak lebih tenang gitu. Nah, itu Mbak Rizky. Tujuan dari mengelola stres itu gitu. Jadi, pikiran Mbak Rizky yang tadinya terfokus terhadap masalah-masalah Mbak Rizky ya, mikirin masalah-masalah tentang SBMPTN tadi, dialihkan dengan fokusnya ke pernafasan tadi. Mbak Rizky merasakannya. Kemudian kan jadinya Mbak Rizky itu sebentar saja bisa melupakan masalah Mbak Rizky dan merasa rileks. Nah, itu gunanya mengolah stres Mbak Rizky ya. Mbak Rizky bisa gunakan ini ketika pikiran-pikiran negatif itu muncul, pikiran yang membuat Mbak Rizky stres. Nah, Mbak Rizky bisa dengan melakukan pernapasan tadi atau bernyanyi. Nah, lalu Mbak Rizky, di tahap berikutnya ini saya ingin Mbak Rizky memikirkan masalah
yang membuat Mbak Rizky stres dan dalam keadaan apa biasanya masalah itu muncul? Stres itu muncul Biasanya dalam sih, keadaan apa? ya biasanya perasaan itu muncul tuh kayak pas saya lagi ngelamun atau enggak pas mau tidur, Bu. Jadinya tuh kayak nggak bisa tidur karena mikir yang enggak itu tadi. Ya kayak jadi cemas, gugup, takut gagal gitu. Itu Mbak Rizky ya. Jadi Mbak Rizky kan itu kan jadi akibat dari stres. Jadi susah tidur ya Mbak Rizky. Iya. Yeah. Waktu Mbak Rizky mau tidur, Mbak Rizky pikiran, ya enggak tadi, pikiran yang berlebihan, Mbak Rizky merasa tertekan. Mbak Rizky bisa lakukan pelatihan tadi untuk mengelola stres Mbak Rizky. Dan pernafasan tadi ya, Bu? Ya, atau bernyanyi bisa Mbak Rizky. Kan kalau tidur kan pasti sendiri ya Mbak Rizky ya. Nah, itu Mbak Rizky bisa mau tidur terus Mbak Rizky pikiran yang enggak terus Mbak Rizky nyalain musik, Mbak Rizky nyanyi joget-joget nggak apa-apa, gitu nggak apa-apa. Nah, yang penting jangan waktu di tempat umum. Nggak apa-apa sih di tempat umum, saya nggak bilang kalau itu salah, bernyanyi di tempat umum salah itu enggak, tapi disesuaikan dengan kondisi ya Mbak Rizky. Nah, Mbak Rizky sendiri juga bakal malu kan ya, kalau misal nyanyi-nyanyi joget-joget gitu. Nah, sekarang saya mau Mbak Rizky bayangkan Mbak Rizky ini misal mau tidur, terus keluar pikiran-pikiran yang enggak. Nah, terus saya minta Mbak Rizky langsung melakukan pelatihan mengelola stres tadi Mbak Rizky. Bisa dimulai Mbak Rizky? Bisa. Jadi saya ceritanya lagi tidur ya, Bu? Mau tidur Mbak Rizky? Iya, mau tidur. Saya merem ya, Bu? Iya, merem. Bentar lagi tes SBM gimana ya? Soalnya pasti sulit-sulit. Aduh, gimana kalau gagal lagi? Aduh, nggak boleh gagal. Harus tenang, harus relax. Gitu ya, Bu? Ya, Biar perasaannya lebih tenang. Betul sekali, Mbak Rizky. Dari tadi beberapa tahap-tahapan yang sudah kita lalui ya, Mbak Rizky ya. Apa yang Mbak Rizky rasakan sekarang setelah melakukan strategi tadi? Ya, perasaannya jadi lebih tenang, lebih rileks, terus kayak bisa menghilangkan pikiran-pikiran negatif tadi. Kayak yang katanya Bu Puja, bahwa pengalaman gagal itu bisa jadi pelajaran buat kita. Tapi kalau gagal nggak selamanya gagal, itu kan ya. Ya, betul sekali Mbak Rizky. Alhamdulillah Mbak Rizky sudah bisa ya mengolah stres sendiri. Insya Allah bisa, Bu. Bagus, sangat bagus sekali. Saya senang jika Mbak Rizky sudah pada tahap bisa mengelola stres sendiri dengan mandiri tentunya. Selanjutnya ini karena Mbak Rizky sudah merasa rileks, sudah paham tadi cara pengelolaan stres, saya akan memberikan tugas kepada Mbak Rizky. Tugas rumah. Tugasnya itu apa Mbak Rizky? Mbak Rizky menerapkan apa yang tadi saya bilang. Kalau Mbak Rizky dalam keadaan tertekan, pikiran yang banyak yang enggak, itu Mbak Rizky langsung menerapkan pelatihan pengelolaan stres tadi Mbak Rizky. Agar Mbak Rizky bisa merasa rileks kembali dan nggak pikiran yang enggak lagi. Apa bisa Mbak Rizky? Iya bisa, Bu. Itu tugasnya perlu saya catat atau tidak? Nggak perlu. Nggak perlu Mbak Rizky. Mbak Rizky nggak perlu dicatat. Tapi misal Mbak Rizky belum bisa sepenuhnya mengolah stres itu, udah sesuai nih sama yang dibilang ibu, tapi kok nggak hilang ya stres ini. Itu Mbak Rizky bisa catat waktu dalam keadaan apa ya, terus pikiran apa yang muncul. Itu Mbak Rizky catat, penyebabnya itu catat. Nanti di sesi kedua
kita kita akan bahas penyebab-penyebab itu tadi Mbak Rizky. Mbak Rizky bisa kasih saya catatan tadi, lembar catatan penyebab-penyebab Mbak Rizky stres itu. Nanti bakal saya kasih strategi yang baru lagi Mbak Rizky. Seperti itu, Mbak Rizky memahaminya. Ya Bu, bisa saya pahami. Nah, karena waktu juga sudah 30 menit ya Mbak Rizky. Sebelum saya tutup, apa masih ada yang ganjal pengen Mbak Rizky ungkapin ke Ibu? Alhamdulillah enggak Bu, sudah semuanya saya ungkapkan ke Bu Puja saat ini dan perasaan saya juga sudah lebih tenang ketimbang yang pertama tadi Bu. Alhamdulillah, senang banget saya dengarnya. Ibu ini senang banget kalau ada siswa-siswa Ibu yang masalahnya itu berkurang setelah bertemu Ibu itu. Benar-benar rasanya tuh nyaman, bahagia, ikut bahagia Ibu. Nah, semoga harapan Ibu SBMPTN ini Mbak Rizky lolos ya Mbak Rizky, lancar semuanya, diberikan kemudahan, dan pastinya Mbak Rizky udah nggak gugup lagi kan, nggak merasa cemas karena sudah dapat pelatihan mengolah stres. Ya, amin. Makasih Bu doanya dan motivasi dari Bu Puja sangat membantu saya. Nah, sama-sama Mbak Rizky. Pas saya bisa tutup sekarang. Bisa Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Silakan pada pengamat pertama. Baik, terima kasih untuk konselor. Saya di sini selaku pengamat pertama ingin menjelaskan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh konselor kali ini sudah cukup baik dari sisi kesiapan. Sudah dilakukan dengan baik, proses prakonselingnya juga sudah dilakukan dengan baik, terus pembinaan hubungan kepada konseli sudah dilakukan juga dengan baik. Cukup itu dari saya, mungkin dari pengamat lainnya dipersilahkan. Oke, terima kasih. Kamu kilat. Saya izin masuk ya untuk menambahi dari pengamat satu. Jadi untuk sesi konseling ini sudah cukup baik dari saya. Cara konselor menerima konseling sangat hangat. Bahkan konselor sudah mau gimana ya, memposisikan diri seperti teman sebaya kepada konseli. Terus setelah itu tadi konselor itu menjelaskannya tuh udah baik. Terus juga memberikan perumpamaan sederhana kepada konseli. Jadinya tuh penjelasannya tuh mudah dipahami dan dimengerti gitu loh sama konseli. Terus juga konselor sabar menjelaskan apa yang mungkin menjadi kebingungan konseli. Tadi kan konseli sempat apa ya, bingung gitu loh sama apa yang diutarakan konselor. Terus konselor tuh menjelaskan lagi dengan sabar kayak gitu. Udah sangat bagus sih menurutku. Terus juga ini selain itu masukan dari saya ya. Konselor terlalu banyak tertawa, jadi sehingga kesannya tuh konselor tuh nggak gimana ya, nggak begitu apa ya, etis lah menurutku. Soalnya kan posisi itu kan konselnya lagi bercerita gitu loh. Tapi overall semua bagus kok. Makasih. Baik, untuk pengamat selanjutnya. Ya, sebelumnya saya mohon maaf ya karena sering keluar masuk tadi. Ya, jadi teman-teman pengamat 1 dan 2 tadi sudah menjelaskan ya dari mulai pembukaan awalnya, dan tadi Mbak Nana juga sudah mengulas mengenai pelaksanaan konseling. Ya, saya setuju dengan kedua pengamat sebelumnya. Saya hanya ingin menambahi di keterampilan itu ya, overall ini emang konselnya udah bagus dan menurut saya emang udah TOP ya.
secara keterampilan itu juga sudah bagus ya. Jadi suara konselor maupun konseli itu mudah didengar, maksudnya jelas gitu. Habis itu juga saya setuju dengan Mbak Nana tadi. Mungkin konselornya baik emang kalau sama mama emang kayak memposisikan menjadi teman dari konseli, jadinya kayak lebih friendly gitu. Tapi kalau sama mama terlalu banyak tertawa juga itu menurut saya jadi kayak nanti bisa jadi itu jadi hambatan juga. Seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Baik, kepada pengamat 1, 2, dan 3, terima kasih untuk saran dan tanggapannya. Nah, untuk selanjutnya, semoga proses konseling bisa dilakukan dengan lebih baik lagi, dan saya sangat berterima kasih atas masukan-masukannya yang menjadikan saya menjadi konselor yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, sekian dari konseling ini, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.